Kalau ada kumbang nggak bisa toga ada le tinggal ada aja kaki kok lebar tolong bergurau bunyi tu boleh jadi zikir kumbang cakup menolong awak. Ya Allah, jamaah majlis Al-Kausar pun nama menolong amu. Ya Allah, amu tak tengah ada kaki nak bisa mama balik badan ditolong dia dicukir membalik bisa tobang dia tolong lindungi dia. Ya Allah, nak tabayang dah kan, lakukanlah itu. Apa itu? Rahmat itu. Rahmat apa rahmatnya? Pada hewan-hewan yang kecil-kecil sekalipun, termasuk kalau latu. Boleh disesur. Disapu boleh tapi jadi sesonya. Disapu bolehnya tak apa ya. Tapi jadi disiksa. Begitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bontua memang seluruhnya, tapi itu serius. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya apa? Mendatangkan rahmat kepada alam. Siapa yang merahmati apa yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan merahmati kita. Maka tidak boleh kasau-kasau. Apalagi kepada sesama manusia. Awak sesama manusia itu rahmatlah. Maka rahmat itu kata kunci. Apa itu rahmat kata kunci? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat. Berhadir bersama kita Bapak Kepala Dusun, Bapak BPD, Ketua RT, Ketua RW, pengurus masjid, serta tokoh yang lainnya yang tidak bisa saya uraikan satu persatu. Begitu juga saya menghormati dan kita muliakan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari para pemuda, hadirin sekalian. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita syukuri itu adalah karunia Allah berupa nikmat. Tapi banyak sekali orang yang katanya bersyukur, tapi sesungguhnya dia belum bersyukur. Saya tanya dulu, yang nikmat du yang mana gak? Contoh apa nikmat nan sebonor? Kalau bahasa awak akan menikmati sesuatu. Nikmat itu adalah pemberian Allah yang bisa menjadikan kita berbahagia dengannya sehingga kita menikmatinya. Contoh, awak sudah bakojo bapolo-polo angin kolosak sobadan, datang angin sepoi-sepoi, nikmat ndak? Nikmat. Awak awi minum ayu seketik soju ayu terasa mengalirnya dalam kungan, nikmat ndak? Nikmat. Awak litak di depan ada makanan angka 7 selera aja ndak berpantang dah, nikmat ndak? Tapi apakah betul itu nikmat? Ini pertanyaan dasarnya dulu. Banyak orang tak kicau sih kau bapak ibu sekalian, katanya nikmat tapi sebenarnya bukan nikmat.
Saya selalu mencontohkan yang sepele dulu, yang ringan-ringan dulu. Bu, Pak, akak ibu-ibu lah dulu. Ya ibu ramai nama do komen sana. Iko apa bu? Air minum. Kio-kio ikut nikmat enggak? Nikmat enggak? Nikmat. Yakin? Wak pereso dulu. Yang dikatakan nikmat Allah adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita yang boleh kita menikmatinya. Kalau tidak dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu bukan nikmat tawak doh. Maka yang paling utama, makanya saya selalu katakan, kalau nikmat itu kalau sesuatu yang kita nikmati itu sesuai dengan petunjuk yang Allah inginkan. Pertama, yakinkan dulu iko apa tuh? Bulia untuk diminum. Ya, untuk awak. Makanya secara umum nikmat itu apa? Kalau kita periksa ada sekian banyak Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yang nikmat itu kalau kita melaksanakan sesuatu, menerima sesuatu, memanfaatkan sesuatu, mengikuti petunjuk agama, itu nikmatnya. Kalau ndak maka itu bukan nikmat. Kalau minum yang nikmat kalau minum mengikuti petunjuk agama. Kenapa? Pertama, hasalnya harus dijolekan dulu. Halalun thayyibun. Ya. Kira-kira kau halal tak? Halal. Tu siapa halal kau? Kau tanya dulu. Jangan kau tong mentang-mentang dapat ambo. Upun tak ada untuk ambo, upun untuk pak kadus tu kan? Punya pak kadus. Ambo tak boleh minum dah. Kau tahu ambo lah? Alhamdulillah. Kan boleh kan? Terus kan kalau tak mentang-mentang dapat awak tu awak je tentu lah tu. Yang kedua, petunjuk Allah Ta'ala kalau sudah jelas halalnya untuk awak, bagaimana? Ikuti sunnah dalam minum. Maka sesuai dengan tema kita malam ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya apa? Meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lihat. Minum yang nikmat, sudah halal, sudah thayyib. Kemudian apa? Pastikan cara minumnya mengikuti sunnah. Maaf, kalau condeko mau minum les nikmat gak aduh. Le nikmat gak aduh. Ndak. Dia apa? Banyak salah. Sudahlah toga, pakai tangan kiri, depan uang banyak ndak pakai adab, betogok sini krok. Bermasalah. Yang nikmat macam apa? Minum tidak boleh berdiri. La tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil berdiri. Megangnya pakai tangan kanan, DI-nya pakai botol, ada pipet, ndak sama contoh pakai gole dah. Lalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kok banyak mi 3 buah apa ya minum? Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan balobio-lobio. Lah selesai? Ulun. Apa tu? Ingat, ada lagi. Apa kata Allah Ta'ala? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan lakum aduh mubin. Kira-kira ada ndak masalah dengan minum kau paling banyak? Paling banyak masalah si kau apa? Awak bakawan jo syaitan. Bila? Ketika awak minum balobio mubah. Maaf, yang paling sering kita mubazir itu awak anggap remeh.
Apa tuh? Air kemasan mineral yang bentuk gelas tuh, ha? Baya ayak minum sotogoknya batingin sudah tuh mubah. Kalau awak ingin betul-betul sunnah Rasul, bagaimana? Jangan mubazir. Mulai malam kini yuk perbaiki cara syukur awak minum. Kenapa? Seperti tadi, awali dengan bismillah, minum pakai tangan kanan, jangan sambil duduk, jangan berlebihan, pakai adab, jangan mubazir. Kalau ada bawa di minum beko yang kemasan gelas, kalau belum biasa dawa jangan tinggiin situ, ndak akan minum doang dah, bok pulang beko kena wiyo liatnya, bok pulang sama je ko tonde beko ambo ikut akan saya bawa pulang kalau ndak habis nya. Kalau ambo tinggiin ndak akan minum, ndak pengurus dah. Kecuali kalau ambo tuh waktu sekolah dulu, kalau kiai ambo, buya ke Bakta Daud baca rawi kami minumnya tu batang gole sengaja ndak diminum deh pak, ndak diobin deh era minum setagu ada gole setenggi kok, ha minum setagu ada nya gola asal tu nengok muridnya baca rawi kami gole nancik cakora bahasa puluh beko situ bu bibi sodo dulu, ha bekete tingin tu dengkete ni apa manca barokah. Kalau kita yang cuba ambon ndak contoh itu ndak salevel je beliau almarhum dah, maka yang mau pulang beko ndak kamu tingkin. Syukur tentang minum itu yang harus kita perbaiki. Yang kedua, ketika makan paling banyak bila ketika makan ditompe uang boleh. Yang paling banyak masalah bila boleh kalau nyo pakai prasmanan hidangan Perancis. Kalau pakai apa nama bajambau tu aman tu, nyaman ayuk sesuai selegonya sogan nyo dini mama jo apa kan semua semondo. Tapi kalau pakai hidangan Perancis, la ilaha illallah, piring selebar ini nasi separoh, lauk 3 macam, sayur, kerupuk, cabai penuh, payah nak makan mana kan mulai makan dah penuh ngamik ketika tu takui abi. Kalau abi kata congok gomah masalah besar. Maka kalau saya selalu contohkan, saya upload ini makan secara sunnah licin piong tu macam tu kan banyak tabuang apa yang tu rumah iyo ndak lomak kan nasi enggak ayam utuh tabuang, nasi utuh tabuang, sayur utuh tabuang, lado utuh tabuang, baboli sodor. Masalah makan, maka ikuti sunnah Rasulullah. Kenapa cawak jangan mubazir? Kenapa coba awak mulai Nabi tu syukur tentang makan dan minumnya tu Allah yang lain leh tuh. Syukur atau tidak syukur, menikmatinya itu nampak dari cara makannya minum. Orang yang menikmati makannya minum kenapa kio nampak cara makan bapolunya makan sampai nak nampak telinga dia makan no. Dia ada makan nampak telinga dia anda kan nampak dia itu. Tak banyak menikmati sesuatu nikmat itu seperti ibu-ibu sedang lagi gandrung dengan bunganya. Ibu-ibu lali senang gila di bunga gini, kini orang gila bunga pak, mahal bunga ndak bogo baboli je, tiba sayu murah bogo je le, 3 ibu bisa sampai ibu niak je nya. La ilaha illallah. Bunga kadang tanaman di hutan di bodoh masuk lampet bapak berpilih-pilih ndak bogo bamakan tidur sampai rumah. Menikmati berkipe-kipe lah depan bunga do basiran tiap pagi berkusuk-kusuk kan baitong daun dan sampai hilang daun. La ilaha illallah. Nikmat ketika ada taman di depan kita tetapi kita lupa ada taman yang hakiki, yaitu apa? Raudhatul Jannah. Itulah nikmat yang sesungguhnya nikmat. Dengan cara apa bersyukurnya? Ketika di dunia inilah. Maka untuk kita menikmati sesuatu, ibadah itu pun sesungguhnya adalah nikmat. Awak solat maghrib tadi itu nikmat. Wuduk tadi itu nikmat. Yakin tak? Yakin.
Maka ibadah itu pun nikmat. Maka orang yang menikmati nikmat nampak dari caranya. Orang menikmati nikmat minum nampak dari cara minumnya. Orang menikmati makan nampak dari cara makannya. Tapi orang yang enggak menikmati nikmat nampak dari cara dia menikmati sesuatu itu. Kalau orang tak menikmati minum, dia sakit. Pai aswai udun kungan. Kenapa minum itu? Tabilak-bilak. Begitu juga ibadah seseorang, nampak dari cara solatnya itu. Kalau orang menikmati solatnya, lihat solatnya. Kalau solatnya tu solatnya kamu kusala, ada masalah. Togak aja nampak. Togak orang solat yang malih. Terbayangnya? Maaf. Solat tu kan kalau orang tua-tua dulu perkunan solat punya tegak berdiri betul. Ya betul-betul togak nak semayang. Dia menyambi aja. Allah. Takulai, teleng, bungkuk. Orang solat itu tidak menikmati solat dia. Maka bagi baik kita Allah. Kalau orang menikmati solat, tegak berdiri betul. Posisi badan sejajar telapak kaki dengan postur badan. Jangan di lobi-lobion. Kalau lobion postur badan jauh kongkang kaki, tak ambil kapling kawan sebelah. Lalu takbir dengan takbir yang menikmati takbir Allah. Bisa sejajar dengan dada atau sejajar dengan telinga. Begini, Allahu Akbar. Nikmati kalimat Allahu Akbar, lalu sedekap di dada. Bacalah sekian banyak bacaan zikir dalam solat itu secara khusyuk. Itu menikmati solat. Tak banyak orang menikmati baca Quran juga seperti itu. Nampak dari cara baca Qurannya. Kalau sabaris boleh mengantuknya, anda menikmati Quran dera. Tapi kalau lah sehalaman alunya bontile, lah salembar alunya bontile, lah sajus alunya bontile, itu tanda menikmati bacaan Al-Qur'an. Kuang kini terbalik pak. Nongologu berjam-jam berulang-ulang dia. Menggeleng-geleng, ongguk-ongguk, mahambu-hambu atau lo deh baca Quran. La ilaha illallah. Alun setengah halaman leh. Sadaqallahul azim. Ndak tolok leh. Berarti tidak menikmati baca Quran. Beda dia menikmati nyanyi dengan menikmati Al-Quran. Syukur atau tidak syukur kita bisa mengukur pada diri kita sendiri. Apa itu? Lihat dari cara kita memperlakukan nikmat Allah Subhanahu. Salawat dan salam kita perbanyak ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibadah salawat ini sederhana tetapi besar faedah. Bahkan ibadah salawat ini spesial, khusus, dan caranya berbeda dengan yang lainnya. Coba perhatikan redaksi ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat dulu berselawat kepada Rasulullah. Lalu dipanggil oleh Allah Taala para hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, apakah kita langsung menyampaikan kepada Rasul? Tidak. Tetapi apa? Melalui perantaraan Allah dulu. Coba periksa. Apa maksud bacaan zikir selawatnya tu? Allahumma ya Allah salli, tolong sampaikan salawat kami ala sayyidina Muhammad. Gitu. Tidak sembarangan nak. Maka kalau kita bersalawat itu mesti apa? Kita mesti apa? Mesti kita dulu hablum minallah dulu. Bukan sampai kepada Rasulullah. Makanya nggak boleh main-main salawat itu. Makanya hadiah salawat pun juga tidak main-main. Apa dia? Syafaat, pertolongan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah, sampaikan salawat hamba kepada saya. Ketika kirim salam pun seperti itu. Kita berkirim salam kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tidak? Sampai. Cuma bedanya itu salam kau kan berbeda-beda kok. Ada salam itu beberapa hukumnya tuh.
Pertama, salam wajib dijawab. Kapan tuh? Seperti saya tadi, dan mengucapkan salam wajib dijawab. Saya mengucap salam sunat, bapak ibu mendengar salam jawabnya adalah wajib, kan ya kan? Wajib dijawab. Yang kedua, tidak boleh dijawab, haram hukumnya. Kapan? Orang yang non muslim, orang kafir ucap salam ke awak, ndak boleh dijawab doh. Yang ketiga, ndak boleh dijawab doh. Apa? Kalau dijawab membedonnya. Tabedo apa doh? Solat. Awak sonang solat, orang yang solat mengucap salam ndak boleh dijawab. Lekan bisa jawab doh. Imam ucap salam, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam, kata makmum, apa tak sembahyang? Tak boleh jawab salam. Yang keempat, kita tidak perlu menunggu jawaban salam itu. Bila kalau awak mengucap salam kepada ahli kubur, lekan makan nanti salamnya doh, jawab salam doh. Assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam nyonya. Le tolok dah ondong kau. Nah, begitu juga kepada Rasulullah. Yakinlah salam kita tu sampai kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, sampai dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus yakin itu, karena itu akidah. Ini adalah momen yang kesekian kalinya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sesungguhnya inti Maulid Nabi itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh, sungguh, dua kali taukidnya. Laqad, sungguh, sungguh. Kana, dari dulu lagi, dari awal lagi. Lakum, untuk kalian itu. Fi rasulillah, pada diri Rasulullah. Ahli tafsir menjelaskan, pada diri Rasulullah itu paling tidak ada tiga: qauluhu, fi'luhu, takriruhu. Uswatun hasanah, keteladanan. Itulah teladan. Teladan itu apa? Meniru, mengikuti. Kalau betul kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, di ayat yang lain Allah katakan, kul, katakan hai Muhammad, kalau betul umatmu itu mengaku beriman kepadaku, katakan. Kalau dia betul-betul yakin mencintaiku, kata Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa itu? Disuruh oleh Allah Ta'ala tiru Rasulullah. Jika jawab apa? Kerja kita sesungguhnya adalah meniru Rasulullah dari ucapan, perbuatan, dan takrirnya. Disebut dengan apa? Sunnah. Maaf, mohon maaf sekali, kini ada orang mengakunya beramal sunnah tapi melanggar sunnah. Mengaku dia bersunnah tapi melanggar sunnah. Dan ada juga orang yang memelintir makna sunnah. Yuk bersunnah yuk. Yang mana sunnah itu? Mana sunnah itu? Dia mengaku mengamalkan sunnah tapi melanggar sunnah. Apa contoh? Babanta-banta, kapakawa sunnah. Nya ada sunnah yang ikhtilafiyah di situ, yang ikhtilaf ulama situ, dan itu mafhum, maklum adanya. Babanta-banta di situ. Ketika babanta-banta itu mengikuti sunnah atau melanggar sunnah? Melanggar. Mukhtalaf itu dengan sunnah, karena Rasulullah tidak mengajarkan kita berbantah-bantah. Gara-gara masalah sunnah yang ikhtilaf, babantah. Aduh, dulu pernah terjadi poca masoji. Dulu pernah terjadi sampai tidak tahu bersapu sudah tulis. Dulu juga pernah terjadi apa? Sampai berantainya 7 turunan. Gara-gara apa? Babantah pakai sunnahnya, padahal dia melanggar sunnah. Makanya kita mesti mengenali yang mana sunnah yang akan kita teladani itu. Qaulu Rasulullah, perkataan Rasulullah. Di mana dia? Di dalam hadis-hadis Rasulullah. Pelajarilah itu. Fi'lu Rasulullah,
perbuatan Rasulullah, pelajari itu. Takrir Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyetujui sesuatu perkara dan tidak membantahnya dan tidak juga menyuruhnya, itu juga kita pelajari. Kan boleh kau jawab tu. Tetapi itulah sesungguhnya pesan Allah Ta'ala. Uswatun hasanah itu apa? Ini sesungguhnya adalah kita sedang mewujudkan nilai iman kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu. Apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah untuk diikuti, maka laksanakanlah, ikutilah, laksanakanlah, ambillah. Wa manahakum anhu, dan apa saja yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah itu ada dilarang, itu ada dibenci, itu tidak boleh kerjakan, maka tinggalkanlah. Tegas itu ayatnya. Kini banyak orang apa yang diperintah di khela-khela, tentu khelanya berkhela tu mencari jalan bagaimana yang diperintahkan tu tidak perlu dikerjakan, atau cari-cari celah yang dilarang itu supaya boleh dikerjakan. Memandai-mandai nomor. Kalau jalan perintah Allah, ikulah jalan larangan Allah, adi baliknya itu. Makanya kalau kita periksa taat itu apa? Sami'na wa ata'na. Lah sampai di telinga awak penyampaian tu risalah tu ata'na, taat. Apa tu taat tu? Di apa ceniko jantonnya tu le. Maka ada perkara-perkara yang tidak boleh kita pertanyakan perkara itu, mesti kita terima apa adanya. Tapi ada yang ikhtilaf, ya kan, maklumatul makna namo, yang boleh di situ awak berpendapat, tapi berpendapat itu pun mengikuti manhaj sunnah itu sendiri, enggak boleh sembarangan. Begitu juga dengan larangan, sami'na wa ata'na, jangan cari-cari jalan yang dilarang itu bisa dikerjakan. Nyoko Jawa tu kalau dalam usul nama 5 hukum taklifi nama. Hukum taklifi. Sunnah kita itu kepada Rasulullah, uswah kita kepada Rasulullah itu, hukum taklifi itu mengikat. Apa itu hukum taklifi itu? Yang pertama namanya ijab, wajib. Lawannya haram, tahrim. Kalau wajib dikojon bapahalo, ditinggin badoso. Jangan cari cara lain itu, kojon je lah tuh. Yang kedua lawannya apa? Tahrim, haram. Kalau ditogan dia Allah Ta'ala, dia Rasulullah, tinggalin je lah, jangan ditanya-tanya je apa diharamkan. Kan ada lagu Roma Irama, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang, ya kan? Kenapa yang asik-asik itu yang dilarang? Nya setan mau itu. Yang berikutnya apa? Nadab. Itunya dikatakan apa? Anjuran, sunnah. Siko banyak berbantah-bantah gitu. Nya sunnah menurut pendapat ahli hadis, sunnah menurut ahli usul, sunnah menurut ahli fikih, beda-beda. Cau masang nadab. Apa itu? Anjuran. Anjuran itu apa? Kalau dikojon apa halo, kalau ndak dikojon ndak dapat opo jodoh. Ikut banyak orang mancehela jika dikojon bapa halo, kalau nak kojon kan dah opo jodoh. Kiki ada masalah tak? Ada masalah. Apa tu? Ndak opo jodoh, ndak dapat opo jodoh, atau nak ingin dapat apa-apa? Awak nak dapat pahala atau nak dapat opo jodoh? Solat qabliyah sunat atau wajib? Sunat. Kalau dikojon dapat pahala, kalau dikojon nak dapat opo jodoh, mana pilih? Itu rugi. Awak dapat sompok so ngojon, jangan kojon, kan sunatnya. Masalah tu tahiyatul masjid kan dah opo ndak dikojon dah, ndak badoso dah, tapi bisa ngojon, bisa. Apa nak dikojon ndak opo jodoh, itu masalah tu. Kata kunci ibu ya, konang sampai rumah ndak opo jodoh, ndak dapat opo jodoh, atau nak dapat apa-apa. Itulah tu. Dia sunnah, yang sunat noh, yang sunat pakai sunat tu. Kan banyak sunat-sunat tu.
Nah, lawannya nadab itu apa? Kiroha, makruh. Makruh itu apa? Kalau di kojon ndak ada pe opo jodoh, ditinggen malah dapet pahalo. Apa contoh yang makruh? Paling banyak sampai kalau kodong ke makruh, joyong tak kena. Makan joyong nya. Apa contoh makruh, Bu? Makaruh. Apa contoh makaruh? Male gosok gigi. Awan nak ke masoji, male gosok gigi. Makruh. Ndak apa jodoh. Nyawa beko mangap sampai kawan. Amin. Aku luru. Apalagi kalau orang ber-AC. Manjalau je tu ke mana menjelajah. Hah, bercampu bahun. Hai, jangan kau tanda apa jodoh dulu tu. Itu kan makruh. Apa contoh makruh le? Kemana tu? Kan makruhnya. Makruh tu apa? Ma'ukriha, yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Apa dia kau janju? Makruh. Yang kelima apa? Ibahah nomo. Mubah, bulio. Bulio kau apa? Bisa memilio, bisa silakan milio. Nak dikojon atau tidak? Tapi yang mubah koro bisa nyoba alio hukum kepada nana ompe iba sobim pertama cakoro. Yang mubah bisa jadi wajib, yang mubah bisa jadi haram, yang mubah bisa jadi anjuran, yang mubah bisa jadi makruh. Kayak minum go bulio hukum asal. Bulio minum, bulio ndak bulio minum, bulio ndak minum. Tapi bila minum kau menjadi wajib, ada ketikonya awak minum kau wajib. Bila awaklah kehausan, kalau nak minum mati sudah tu. Wajib minum. Orang berpuasa berbuka wajib minum. Ada kalanya minum ini haram. Kapan haram minum? Ketika dia puasa Ramadan. Ketika puasa jam minum lele. Tunggu buka lu haram minum lu. Ada kalanya minum itu sunnah, ada kalanya minum itu makruh. Bila yang sunnah itu awak awi, ada ayu minum, ada makruh. Bila makruh tu awak lah sudah minum cakap lah hilang dah awi cakap minum je lah sampai kemuncang pawi makruh. Untuk kemuncang pawi nya lah kebanyakan minum kemuncang pawi atau makruh minum. Begitu. Tidur juga begitu. Tidur tu hukum asal boleh tidur, boleh tidak tidur. Tapi ada kalanya ada orang wajib tidur. Siapa wajib tidur? Kalau ndak je lolok le, melati mato je kole. Dengan ngantuk. Atau mati atau macam-macam penyakit. Ada kalau orangnya tak boleh tidur, haram tidur. Nya kalau tidur hilang nyawa uang ni jago deh, dapur sapam. Maka kalau sapam menjaga nyawa uang, ada boleh tidur. Itu. Ada makruh, ada sunnah. Begitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Artinya apa? Kita menteladani Rasulullah itu ndak boleh sapawo doh. Intinya apa? Intinya sesungguhnya kalau maulid Nabi itu adalah bagaimana kita berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berperangai seperti perangai Rasulullah. Cara bertutur kata seperti tutur kata Rasulullah. Ucapannya itu, perbuatannya itu, diamnya itu, pikiran idenya itu dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sesuai dengan janji kita tadi, kalau kita hendak sungguh-sungguh mengatakan diri kita ingin seperti orang yang dikatakan Allah di ayat tadi itu, apa itu? Kita dicintai Allah Ta'ala. Kalau kita dicintai Allah Ta'ala seperti apa kira-kira? Maka kita caranya apa? Lihat Rasulullah. Lihat Rasulullah. Pertama, Rasulullah itu maksumnya, tapi apa? Istighfarnya saya tidak kurang 1 kali itu. Awak maksum? Tidak. Kalau begitu apa? Mesti lebih daripada Rasulullah. Paling minimal lebih pada 1 itu jadilah. 1 lah sekali saya semalam 1 kali lo istighfar. Istighfar kita berbanyak istighfar. Karena Rasulullah senantiasa istighfar.
Kenapa? Kita ini banyak dosa. Teladani Rasulullah. Berikutnya apa? Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah yang begitu banyak sesungguhnya. Saya contohkan sedikit saja sebagai penutup. Mohon maaf sekali, sangat mohon maaf. Sunnah, sesungguhnya dibalik daripada sunnah Rasulullah itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Yang paling banyak, mohon maaf sekali, orang meninggal sunnah itu apa? Rasulullah mengajarkan kalau buang hajat, terutama laki-laki, buang hajat janganlah sambil toga. Makanya mohon maaf, maka saya katakan ada beberapa masjid jangan dibuat desain tempat buang air kecil untuk laki-laki itu di paso toga. Kan ada desain toga. Itu untuk orang disabilitas, sono orangnya. Orang tak bisa jongkok. Awak bisa jongkok lah. Jangan somona awak je orang disabilitas, orang cacat. Awak bisa jongkok lah. Maka buatlah WC itu yang jongkok. Kenapa? Sunnah Rasulullah. Ternyata ketika ahli medis meneliti, itu hikmahnya sangat luar biasa untuk kesehatan. Itu sunnah itu. Sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang. Kemudian yang sunnah yang paling sering juga ditinggalkan oleh orang adalah perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil. Jangan remehkan perkara kecil. Kenapa? Boleh jadi yang kecil itulah yang menyelamatkan kita. Apa tuh? Sayang. Lihat bayang penyayangnya, Bu. Penyayang itu bahasa Qur'annya apa? Rahmah. Rahmah. Apa tuh? Rahmat. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa rahmat Rasulullah tuh? Taraso dek seluruh alam, mulai alam gaib sampai alam nyata. Taraso dek apa nak ketek-ketek tu? Maaf sekali, mau maaf. Saya selalu mencontohkan ini. Ibu le kodok menyewe-nyewe daun. Tentu menyewe daunnya. Bakubiok daun tu separuh. Boidu tinggi separuh. Le tak bayang dah bermasalah dah kikio. Saya selalu sampaikan itu. Di sekolah dulu saya diajarkan adab al-akhlaq wal banin itu. Ada adab namanya, adab pada tanaman. Di tanaman pun dibahas. Apa tu? Jangan tak boleh awak memetik daun separuh roh. Menyeso tanaman tu. Leta bayang awak membik daun ubinya mak, Bu. Kalau membik daun ubi kenapa kaya? Bapatan tangkai atau daun je bambiaknya? Kalau daun je bambiaknya tangkai tinggi lamo kalau layu tangkai tinggi je kalau buku tunai tu. Yang paling ancap apa? Potan copek tumbuh tunai. Kau nak cari cubalah. Gitu baluinya le kan? Copek balui. Tu tanaman tu. Ke hewan macam tu, ibu kalau nyosal le to kau nak menyelamatkan suami anyui. Hah? Jangan basunga bono yeyo tu ha anyik lah je nyo. Nak tabayang dah ada kan, Bu? Kalau ada kumbang ndak bisa toga ada le tinggal ada je kaki kau le ba tolong kan bergurau bunyi tu. Boleh jadi zikir kumbang cakap menolong awak. Ya Allah, jamaah majlis Kausar pun nama nolong amu. Ya Allah, amu tertengah ada kaki Nabi sama mama balik badan ditolong dia dicukir deh. Membalik bisa tobang dia. Tolong lindungi dia ya Allah. Itu. Nak tabayang dah kan? Lakukanlah itu. Apa itu? Rahmat itu. Rahmat apa rahmatnya? Pada hewan-hewan yang kecil-kecil sekalipun. Termasuk kalalatu. Boleh disesur. Disapu boleh tapi jadi sesonyo. Disapu bolehnya dah apa ya. Tapi jadi disiksa.
Itu ibu-ibu dan bapak sekalian, begitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bontua memang seluruhnya, tapi itu serius. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya apa? Mendatangkan rahmat kepada alam. Siapa yang merahmati apa yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan merahmati kita. Maka ndak boleh kasau-kasau, apalagi kepada sesama manusia. Awak sesama manusia itu rahmatlah. Maka rahmat itu kata kunci. Apa itu rahmat kata kunci? Awak bakal si sayang pak. Maaf, kata pas sobat tambah Dominik kata Dominik aja Dominik. Bapak ibu sekalian, awak tiap semayang ke masjid kan? Masjid awak. Lai membuahkan rahmat gak? Saya sudah mendapatkan contoh yang kecil sekali. Apa itu rahmat tu? Kini contohnya di beda guru ambo. Apa yang kalau awak kalau lutang di masjid ada trompa, le sampai hati awak memijak trompa awang tu, lalu berlumpuh trompa awang. Itu rahmat atau tidak awak tu? Kini kan? Awak lah hitam konyong dah sujud, tapi awak tidak merahmati saudara kita seperti itu. Kecil. Yang kecil-kecil ini kita rawat, apalagi yang besar. Apa do? Awak lah sumayang awak badu pundak badu tumi awak, tapi ndak jo bertegur sapo, ndak jo awak peduli dong. Apalagi itu yang kenek-kenek cengat peduli, apalagi yang tadi itu. Makanya banyak uang ketika saudaranya sama-sama jemaah cako mambananya cako, Pak, Bu, tolonglah dayen. Lah 3 bulan SPP anak dan ndak bayu do. Le bisa mambana meminjam go. Ndak ada piti do. Pada piti nawonya berarti apa tu? Olun tiawak len berkasih sayang sesama. Kalau paling ancap apa? Bantunya. Kalau nak bisa bantu, baiknya jalan. Ambo itu nak bisa bantu loh. Tapi biar mesti jalan. Ye. Atuh. Leta bayang itu. Leta kiyo sodo. Nah, kalau leta bayang dan kiyo awak mau awak kamalkan, mau awak amalkan. Dapo awak dan kesekian kalinya memperingati Maulid oleh Nabi. Kalau anda hanya seremonial sajalah seperti itu, kenapa tidak mengesan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau ada mungkin agak takowe penyampaian ambo mohon izin dan beri maaf. Kau ada bono semua kau je sama-sama. Kau ada khilaf mau dibeki sama-sama. Yang bono diamalkan, yang tak bono dikesampingkan saja. Al-afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.